Assalamualaikum henna lovers, ketemu lagi nih ya. Kali ini aku akan memberitahu rahasia apa yang aku miliki sehingga bisa menjadi henna art. Muluk ya, kalau untuk menjadi seorang henna artis nanti aku akan jelasin step by step dan kalian harus memiliki apa untuk bisa menjadi seorang henna art atau hanya untuk melampiaskan hobi atau kesenangan kalian. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Aku ingetin kembali kalau kalian senang, berikan like kemudian kalian bisa share ke sosial. Oke, jadi untuk menjadi seorang henna artis atau ingin menyalurkan hobi di dunia henna art, kalian harus tahu rahasia. Ya, tapi nggak perlu muluk-muluk sih sebenarnya. Rahasia sukses dari setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari cara mereka mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dalam suatu bentuk tindakan ya. Jadi untuk hal pertama yang harus kalian punyai atau miliki adalah kemauan atau keinginan yang kuat. Jadi tanpa adanya suatu keinginan, kita tuh kayak jadi ngerjain sesuatu itu jadi kayak ngasal-ngasal, kemudian ngerjain sesuatu hal itu kayak jadi kayak suatu hal yang membosankan. Jadi nantinya akan tidak secara kontinu kita lakukan karena niatnya memang setengah-setengah. Jadi dari awal memang niatnya harus benar-benar total, harus full ya. Karena itu akan mempengaruhi nantinya jika kita sudah menjadi seorang profesional ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk setiap awal dan niat kalian melakukan sesuatu, termasuk henna ini juga. Jadi kalian itu harus berdoa terlebih dahulu, niatkan dalam hati pengen mencoba, mungkin awalnya iseng-iseng, tapi itu kan juga perlu yang namanya doa ya. Doa agar segala yang kalian lakukan itu bisa membuahkan hasil atau bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah yang pasti kalau kalian udah punya niat, kalian udah punya doa dari orang tua, doa dari diri sendiri, doa dari keluarga, ya kan? Ya karena memang harus seperti itu. Yang ketiga, kalian harus pastinya mempunyai bahan-bahannya. Beli dulu alat-alat dan bahannya. Tapi kalau dalam henna itu nggak perlu muluk-muluk sih. Kalian cukup hanya menggunakan satu henna marron, satu kon henna marron itu harganya sangat murah ya. Jadi harganya tuh ada yang 10.000 sampai 15.000. Kalian udah bisa mencoba untuk menggambar di rumah dengan desain-desain yang sederhana. Menggambarnya pun kalian nggak perlu susah harus nyari tangan untuk jadi kelinci percobaan, tangan adik kalian, tangan saudara kalian, atau tangan suami kalian. Kalau yang belum ada suami ya nggak usah cari tangan. Jadi kalian bisa menggambar itu di paper atau di kertas HVS, jangan terlalu tipis, kertas karton juga boleh. Nanti kalian gambar tangan kalian dan lakukan percobaan untuk menggambar. Mungkin berawal dari gambar-gambar yang sederhana, garis lurus, bulat, lingkaran, dan lain sebagainya. Terus ada yang nanya, Kak, kalau aku nggak punya bakat untuk henna gimana sih? Bisa nggak sih aku untuk menjadi seorang henna? Oh khawatir, kalian cukup mengikuti langkah-langkah yang aku sebutin tadi. Jadi harus memiliki keinginan yang kuat dulu ya, itu yang paling penting. Jadi kalian nggak perlu bakat sih, nggak perlu bakat sama sekali. Jadi keinginan itu sudah sangat modal utama ya, modal utama untuk kalian menjadi seorang henna art. Jadi kita lanjut yang ketiga itu siapin bahan-bahannya, kemudian siapin bahannya dulu. Kalau untuk mengenai skillnya nanti kamu bisa belajar di video ini ya kan, karena kita akan ngebahas step-stepnya dari awal. Terus kemudian yang keempat, siapin mental kalian. Mental ini kalau kalian udah menjurus ke profesional atau mengambil job itu langsung menangani klien itu bisa wedding, event modeling,
dan lain sebagainya, atau hanya henna fun untuk Idul Adha Idul Fitri yang bentar lagi atau sebulan lagi, karena ini kita berada di bulan suci Ramadan. Yang keempat itu siapin mental kalian. Itu mental dalam artian apa ya? Mental itu adalah mental untuk kita nantinya kalau sudah ngambil job itu udah siap berhadapan dengan klien, udah siap dikritik jika kalian nanti hasilnya kurang memuaskan atau seperti apa. Tapi aku saranin sih kalian belajar sendiri dulu di rumah, baru untuk memberanikan diri mengambil job, karena ini adalah proses belajar. Jadi kalian harus niatin dulu. Kalau ingin ngambil job langsung, mungkin kalian harus lebih intens lagi belajarnya. Kemudian yang paling penting nih, yang kelima, kalian harus benar-benar konsisten. Jadi konsisten di sini sangat diperlukan untuk kalian selalu berlatih. Sampai saat ini pun aku masih selalu berlatih, membuat sketsa sendiri, menggambar ulang desain-desain yang sebelumnya saya rasa belum terlalu rapi, atau mengikuti desain-desain dari henna artis profesional yang udah lama berkecimpung di dunia henna gitu. Jadi konsisten itu paling penting. Kalau kalian udah mencakup semuanya, kemudian kalian udah ingin masarin jasa kalian, jadi kalian harus, yang terakhir itu pendukung itu, kalian harus memiliki kalian untuk promosikan jasa kalian. Jadi menggunakan sosial media kalian mungkin, atau dari mulut ke mulut. Jadi kalau untuk promosi itu soal belakang, yang penting kalian itu udah memiliki hobi ini dan menyenangi hal ini, menyenangi henna. Nanti akan menyusul untuk hasilnya itu, karena kita menggunakan feeling benar-benar dari hati, menghasilkan karya. Nanti orang akan melihat sendiri dan promosinya bisa dari mulut ke mulut. Jadi untuk masalah mengenai berpenghasilan, karena saya dahulu juga sebenarnya menjadikan henna ini sebagai freelance aja. Jadi saya punya pekerjaan utama, jadi ini henna sebagai freelance aja, pengisi waktu, karena itu adalah hobi. Tapi pada akhirnya henna ini bisa berpenghasilan jika memang kalian benar-benar tekun dan sabar dan mau untuk konsisten belajar. Nah, segitu dulu rahasia aku. Jadi ini ala aku ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, bisa cantumin di komentar, atau kalian tidak setuju juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kunci dari ala aku sendiri, bagaimana selama ini aku memulai dan akhirnya sampai sekarang. Jadi untuk sekedar informasi, aku udah menjalani henna art ini, jasa profesional henna art ini sudah kurang lebih 3 tahun. Di tahun pertama aku tuh masih belajar, mencoba sendiri, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang profesional henna artis. Jadi buat kalian yang masih pemula, jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang masih sangat memulai, sangat awal untuk memulai, dan bahkan masih berniat. Tapi jangan urungkan niat kalian, karena aku akan buatin video apa sih untungnya, atau apa sih profitnya kalian jika menjadi seorang henna art profesional, dan berapa sih pendapat seorang henna art profesional. Nanti kita akan buat sendiri ya. Jadi untuk kalian tetap semangat. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, kemudian di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke semua sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan terima kasih untuk menonton video ini dan support video ini ya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.